Punya nyali juga tuh anak baru. Masa ngasih sepatu bekas? Kayaknya baru kali ini Malak duit dapatnya sepatu. Gara-gara kemarin sih Malak tapi ngomongnya buat beli sepatu. Coba kalau buat beli motor, bisa dikasih motor dia. Berisik. Bisa pada diam nggak lu? Iya, sorry. Robert berdiri sambil nyengir. Ketawanya dibuat keras. Terlalu keras malah. Tangannya masih megang sepasang sepatu bekas yang tadi dikasih Kino. Di depan anak-anak lain, Robert sok santai. Baru kali ini gue malah dapet sepatu, katanya sambil ketawa. Teman-temannya ikut ketawa, walau ketawanya agak ragu. Tapi di dalam kepala Robert, pikirannya gak sebercanda itu. Ini anak ngeledek gue ya? Atau dia emang gak nganggep gue bukan apa-apa? Karena biasanya korban palakan itu gemetar. Tapi Kino beda. Kino gak minta ampun, gak merendahkan diri. Dia cuma bilang tenang. Gue gak punya duit, sepatu aja dulu. Nanti kalau ada duit gue tebus. Kalimat itu kelihatannya sederhana. Tapi buat Robert, itu kayak tamparan pelan yang tepat kena muka. Sepatu itu bukan sekedar bekas. Sepatu itu kayak bilang segini doang harga ancaman lu. Dan itu yang bikin Robert gelisah. Dia sadar, Kino bukan anak jago berantem. Badannya biasa, mukanya juga nggak serem. Tapi mentalnya aneh. Kino datang ke tempat palakan bukan buat nurut, tapi juga bukan buat kabur. Dan yang paling bikin Robert gak nyaman, Kino gak kelihatan takut. Sejak saat itu, wibawa Robert mulai goyang. Teman-temannya mulai saling lirik. Ada yang bisik-bisik, ada yang senyum setengah nahan ketawa. Bukan ke Kino, tapi ke Robert. Dan Robert ngerasain itu, makanya dia nutupin semuanya dengan ketawa. Dengan omongan sok jago, dengan gaya seolah-olah dia masih pegang kendali, padahal jauh di dalam hatinya ada rasa yang baru pertama kali muncul. Bukan marah, bukan benci, tapi takut kehilangan posisi. Karena Robert mulai sadar satu hal, Kino bukan target empuk lagi. Dan sekali ada yang berani ngeledek tanpa takut, yang lain bisa nyusul. Dan dari situlah konflik yang sebenarnya baru dimulai. Robert berdiri agak menjauh dari anak-anak lain. Matanya sesekali melirik ke arah Kino. Dalam kepalanya cuma satu pikiran muter-muter. Gila, ini anak kok beda ya sekarang. Biasanya kalau Robert melirik sedikit aja, targetnya udah nunduk. Biasanya cukup bentak satu kalimat, urusan langsung beres. Tapi sekarang, Kino malah duduk santai, tenang, kayak orang yang gak punya apa-apa buat kehilangan. Dan itu justru yang bikin Robert merasa heran. Robert ngerasa kalau dibiarkan, wibawanya habis. Akhirnya, Robert ambil langkah. Dia menghampiri Kino di kantin. Kino, you pikir gue bercanda kemarin? Semua mata langsung ke arah mereka, termasuk Dot dan Robbie yang sedang berada di kantin untuk mengerjai satpam baru. Kino ngangkat kepala pelan. Bukan dengan wajah menantang, bukan juga takut, cuma datar. Iya bang, jawabnya pendek. Jawaban itu malah bikin Robert makin panas. Karena gak ada nada gemetar, gak ada takut, gak ada pembelaan. Robert sadar kalau dia mukul, dia kelihatan panik. Akhirnya dia salah langkah. Dia ketawa keras. Ketawa yang kepanjangan, dipaksain.
Lu kira lucu ya? Tapi suaranya sumbang. Dan gak ada yang ketawa balik. Kino ngelihat ke arah sepatu itu. Narik napas pelan. Bukan lega. Bukan bangga. Cuma satu kalimat di kepalanya. Gue bukan jago berantem. Tapi gue juga gak mau jadi korban lagi. Melihat kejadian sebenarnya, Dot dan Robby tidak terima dengan perlakuan Robert kepada Kino yang dikenalnya. Mereka pun lalu membantu Kino